Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Effendi dengan NRP 15/2023-107. Di sini saya akan menjelaskan tentang missing value dengan contoh dataset manual dengan mengerjakan secara manual dan juga secara code Python. Lalu dengan dataset publik, saya akan mencoba dengan code Python. Jadi ini adalah artikel yang sudah saya buat berjudul Penanganan Missing Value pada Dataset Buatan dan Dataset Publik menggunakan metode manual dan bahasa pemrograman Python. Missing value merupakan kondisi ketika suatu atribut atau variabel dalam dataset tidak memiliki nilai yang tercatat sehingga menyebabkan data menjadi tidak lengkap. Dalam proses analisis, data missing value sering muncul pada dataset yang diperoleh dari berbagai sumber seperti survei, eksperimen, sensor otomatis, ataupun sistem pencatatan digital. Ketidakhadiran nilai pada suatu variabel dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesalahan dalam pengumpulan data, kegagalan sistem pencatatan, kerusakan perangkat pengukuran, kesalahan input oleh pengguna, atau responden yang tidak memberikan jawaban pada pertanyaan tertentu dalam suatu survei. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pada dataset tidak tersedia sehingga dapat mempengaruhi kualitas data yang digunakan dalam proses analisis. Untuk mekanisme dalam missing value, dalam analisis data, missing value tidak selalu terjadi secara acak. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme atau pola bagaimana si data dapat menjadi hilang dalam suatu dataset. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama itu ada missing completely at random, yang mana merupakan kondisi di mana data yang hilang terjadi secara sepenuhnya acak dan tidak memiliki hubungan dengan variabel lain dalam dataset maupun dengan nilai variabel yang hilang itu sendiri. Dengan kata lain, peluang suatu data menjadi hilang tidak dipengaruhi oleh nilai data tersebut maupun oleh variabel lainnya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat faktor eksternal seperti kesalahan sistem pencatatan, kerusakan perangkat pengukuran, atau kesalahan dalam proses pengumpulan data. Pada kondisi MCAR, data yang hilang tidak menyebabkan bias yang signifikan terhadap analisis karena distribusi data yang tersisa masih dapat dianggap memiliki populasi secara keseluruhan. Yang kedua, itu ada missing at random atau MAR, yang merupakan kondisi di mana data yang hilang memiliki hubungan dengan variabel lain dalam dataset, tetapi tidak berkaitan langsung dengan nilai variabel yang hilang itu sendiri. Yang memungkinkan suatu data menjadi hilang dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tersedia dalam dataset. Pada kondisi ini, pola hilangnya data masih dapat diprediksi menggunakan informasi dari variabel lain yang tersedia. Oleh karena itu, teknik imputasi yang mempertimbangkan hubungan antar variabel biasanya lebih efektif untuk menangani missing value yang terjadi karena mekanisme MAR. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada missing not at random atau MNAR, yang mana merupakan suatu kondisi di mana data yang hilang berkaitan langsung dengan nilai variabel yang hilang itu sendiri. Dalam mekanisme ini, peluang suatu data menjadi hilang mempengaruhi oleh nilai sebenarnya dari variabel yang tidak tersetat. Kondisi MNAR ini juga merupakan mekanisme yang paling kompleks karena informasi yang diperlukan untuk menjelaskan hilangnya data tidak tersedia dalam dataset. Oleh karena itu, penanganan missing value yang terjadi karena mekanisme MNAR biasanya memerlukan pendekatan analisis yang lebih kompleks atau pengumpulan data ya tambahan. Dalam missing value ada beberapa teknik, yang mana yang pertama itu ada deletion method. Yang deletion method juga ada dua, yaitu ada leadwise deletion, yang mana menghapus setiap ada data yang hilang. Lalu ada pairwise deletion yang digunakan untuk memperbanyak sebanyak mungkin data yang tersedia dalam dataset terdapat missing value. Yang ini berbeda dengan listwise yang menghapus seluruh baris data. Kalau pairwise itu hanya mengabaikan nilai yang hilang pada analis tertentu tanpa menghapus seluruh baris data. Lalu ada imputation method, dan di imputation itu ada simple imputation. Dalam simple imputation ada beberapa metode, yaitu rata-rata atau mean, ada median, ada modus. Untuk mean itu dengan rumus seperti ini, dan median rumus seperti ini, dan jika ganjil seperti ini dan genap seperti ini. Dan mode imputation. Lalu ada time series based imputation, itu ada forward fill, mengisi nilai yang hilang menggunakan nilai sebelumnya,
Lalu ada backward, mengisi nilai dengan mengambil dari dataset setelahnya. Lalu ada interpolation yang mana memperkirakan nilai yang hilang berdasarkan hubungan titik data di sekitarnya. Lalu ada model based imputation, ada di dalamnya ada regression imputation, yang mana model regresi untuk memprediksi nilai yang hilang berdasarkan variabel lain. Lalu KNN imputation, yang mana menggunakan algoritma K-nearest neighbor untuk menemukan data yang paling mirip dengan data yang hilang. Lalu ada multiple imputation. Digunakan untuk mengisi missing value dengan menghasilkan beberapa estimasi nilai pengganti sehingga ketidakpastian akibat data yang hilang dapat diperhitungkan dalam proses analisisnya. Lalu di sini untuk dataset manual dengan studi kasus tentang PT Teknologika dengan dataset umur dan juga gaji ada satu dua tiga. Ada 5 data yang non of number atau missing value. Jadi di sini dicoba dengan perhitungan manual. Yang pertama itu dengan listwise deletion, seperti yang disebutkan tadi. Listwise ini akan menghapus jika salah satu kolom ada yang none. Jadi dia akan menghapus kolomnya seperti ini. Lalu selanjutnya dengan mean imputation atau rata-rata, yang mana bekerja mengambil solusi nilai yang tersedia dalam satu kolom, lalu menjumlahkannya dan dirata-ratakan. Di sini data yang ada itu ada 5, lalu ditambahkan 25 ditambah 30 tambah ini untuk menghitung kolom umur. Dan untuk menghitung kolom gaji, di gaji itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu dijumlahkan dan dibagi lalu dimasukkan ke dalam NaN. Jadi di sini untuk nilai yang diisi adalah 28, 28, 28 di umur dan 6,67 di gaji. Lalu dengan metode median dilakukan untuk mengurutkan seluruh nilai yang tersedia dalam satu kolom, lalu mengambil nilai yang berada tepat di tengah-tengah urutan tersebut. Di sini kebetulan untuk nilai N-nya itu adalah 5, jadi diurutkan si datanya, lalu dihitung mediannya karena N itu 5 dan kita menggunakan rumus ganjil, maka dihitung dengan rumus ganjil dan didapatkan adalah data ketiga, yang mana data ketiga itu adalah 28. Lalu untuk perhitungan gaji, di sini N-nya itu 6, berarti menggunakan rumus genap. Yang mana untuk mencari posisinya itu diurutkan dulu si datanya, lalu dihitung median dan median keduanya, median pertama dan median keduanya, didapatkan urutan keempat, maka posisi urutan ketiga dan keempat itu dapat diambil sebagai median, yang mana itu adalah angka 6 dan 7. Lalu dihitung, digunakan rumus seperti sebelumnya, di mana 6 ditambah 7 dibagi 2 menjadi 13 per 2 yang hasilnya 6,5. Jadi untuk hasil dari gaji umur itu didapatkan 28 untuk pengisian dan gaji di 0,5. Lalu selanjutnya mode imputation yang mana bekerja dengan cara memindai seluruh data yang tersedia dalam satu kolom dan mencari nilai mana yang paling sering muncul. Jadi ini seperti modus yang mana melihat data-datanya ketika si datanya itu muncul lebih banyak, maka data tersebut akan menjadi modus yang digunakan untuk mengisi NaN. Di sini untuk yang umur itu datanya satu semua. Jadi saya di sini menggunakan data yang pertama atau 25. Lalu di sini dengan gaji itu ada angka 9 yang di dua kali ada. Jadi nilai 9 adalah frekuensi tertinggi atau modus dipanggil dibandingkan nilai lainnya. Maka gaji akan diisi dengan 9. Lalu selanjutnya forward fill di sini akan mengisi NaN dengan nilai sebelumnya. Jadi di sini ada 25, maka yang NaN selanjutnya jika ada NaN maka akan ambil nilai yang sebelumnya. Maka di sini seperti Budi akan mengambil nilai sebelumnya yang anti jadi 25
dan Eka akan mengambil sebelumnya yang milik Dedi jadi 22 dan Hani akan mengambil seperumnya jadi dengan Gina jadi 28. Untuk Backwafil itu sebaliknya dia akan mengambil setelahnya. Nah, di sini untuk yang Hani itu nan karena tidak ada nilai selanjutnya setelah Hani. Lalu di sini interpolation adalah teknik yang menarik garis lurus imajiner antara dua titik data yang tersedia dan menekan nilai yang hilang tepat pada garis tersebut. Teknik ini juga sangat efektif dalam data memiliki tren atau pola urutan tertentu. Jadi menghitung dulu baris si Budi atau baris kedua yang mana X1-nya itu adalah 1 dan X2-nya itu adalah 3 atau urutan ke satu dan urutan ketiga. Yang mana setelahnya sebelumnya itu ada urutannya satu dan setelahnya itu urutan ketiga. Lalu dilihat Y-nya itu berapa. Yang pertama Andi itu memiliki umur 25 dan Citra memiliki umur 30. Lalu dihitung dengan rumus ini yang mana Y1 ditambah 2 min 1 per 3 min 1 dikali 30 dikurang 25. Yang mana hasilnya itu 27,5. Lalu dihitung untuk menghitung baris citra yang mana nantinya itu ada di gaji. Lihat apakah sebelumnya itu ada nilai dan setelahnya ada nilai. Kebetulan di sini ada untuk Budi itu eh, di baris kedua dan untuk Dedi itu di baris keempat dengan nilai gajinya itu 7 dan nilai gaji Dedi itu 4. Jadi dilakukan perhitungan dan didapatkan 5,5. Lalu menghitung EK proses sama seperti sebelumnya dan juga gajinya. Nah, di sini untuk nilai Hani itu tidak dihitung karena dia memiliki nilai sebelumnya namun tidak ada nilai setelahnya yang mana tidak bisa dihitung untuk melakukan rumus ini. Lalu selanjutnya ada regression imputation yang mana bekerja dengan cara membangun model hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen atau gaji dan juga X-nya itu umur. Jadi di sini dicari koefisien B dan koefisien A yang didapatkan 0,387 dan minus 4,64. Lalu dihitung pada citra umur X sama dengan 30 karena si citra itu memiliki variabel independen maka dilakukan perhitungan di mana variabel independennya itu 30, lalu dilakukan perhitungan seperti ini yang didapatkan 6,97. Nah, di sini Budi tidak dilakukan perhitungan karena dia tidak memiliki independennya dan Eka tidak juga dilakukan karena tidak memiliki keduanya dan Hani juga tidak dilakukan karena tidak memiliki independen. Nah, lalu selanjutnya KNN imputation yang mana menghitung tetangga terdekatnya dengan menggunakan Euclidean distance atau jarak Euclidean. Di sini untuk rumusnya, lalu di sini terlihat bahwa nilai Budi itu umurnya yang nan, maka dilihat umur gajinya, untuk gajinya yang mana yang terdekat dari si Budi. Di sini dilakukan perhitungan dari rumusnya. Terdapat Budi ke Fani dan Hani dan ke Andi, lalu ke Gina itu yang paling dekat. Nah, di sini dicoba perhitungan dengan umur Gina dan umur Fani ditambah lalu dibagi dua dan ini hasilnya. Lalu umur Gina dan Andi ditambah lalu dibagi dua dan ini hasilnya. Namun pada di sini saya menggunakan umur Gina dan juga Fani. Lalu di sini Citra itu memiliki umur tapi tidak memiliki kolom gaji atau kolom gajinya itu nat. Maka di sini umurnya itu yang dicari. Yang mana di sini dicari kedekatan antara umur Citra dengan seluruh yang memiliki data dan didapatkan bahwa umur yang terdekat dengan Citra adalah umur Gina, Andi, dan Fani. Jadi di sini dicoba perhitungan untuk Gina dan Andi itu 6 gajinya 6 ditambah 5 per 2 didapatkan 5,5 dan gaji Gina dan Fani didapatkan 7,5. Di sini digunakan yang Gina dan Fani.
Karena si Eka tidak memiliki nilai umur dan gaji, maka tidak dilakukan perhitungan dan Hani memiliki kehilangan data umur, maka dilihat dari gajinya sama seperti perhitungan sebelumnya. Nah, di sini untuk hasilnya. Lalu ada multiple imputation yang mana mengakui adanya ketidakpastian dalam data yang hilang daripada menebak satu angka pasti. Di sini pada tahap pertama itu ada imputation yang tidak hanya mengisi satu nilai tetapi membuat tiga dataset berbeda. Di sini untuk errornya itu yang mana min 0,2, 0 dan 0, ditambah plus 0,2 dan itu hasil dataset nilai error yang baru. Lalu dilakukan analisis, melakukan pengecualian statik pada setiap data set yang telah diisi, lalu melakukan pooling, yang mana tahap terakhir yang menyatukan ketiga hasil di atas menjadi satu nilai. Tunggal menggunakan rata-rata ini bertujuan untuk memastabilkan prediksi sehingga tidak terlalu ekstrim ke kiri atau ke kanan dan didapatkan hasil 6,697. Di sini Budi data umur tetap nan karena model regresi ini dirancang untuk satu arah yaitu untuk Y saja. Gaji gaji Budi sudah ada, namun rumusnya ini tidak bisa bekerja terbalik untuk mencari umur X dan gaji Y. Data gaji Y tetapkan karena dia tidak memiliki nilai umur tanpa nilai X sebagai bahan baku. Untuk dimasukkan ke dalam rumus variabel Y tidak memiliki dasar angka untuk dihitung. Hani seperti Budi umur X sama meskipun gaji Y tersedia model multiple imputation yang digunakan memerlukan input variabel independen X untuk menghasilkan prediksi sehingga kolom umur tetap tidak terisi. Dan ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk penyelesaian dalam kode Python. Di sini diimport dulu ke si library-library yang akan digunakan. Lalu di sini untuk membuat si dataset manualnya. Lalu di sini yang pertama itu dilakukan listwise deletion yang mana menggunakan df dropna untuk melakukan si metode listwise deletion. Dan ini untuk hasilnya. Lalu dengan main imputation di sini si datasetnya itu di copy si datasetnya untuk agar tidak terjadi penimpaan dalam si dataset. Lalu di sini dalam kolom umur sama dengan si mean umur digunakan metode Vilna. Lalu mean dari umur menggunakan mean. Jadi di sini untuk rata-ratanya menggunakan mean ini dan didapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk median imputation. Nah, di sini sama di copy agar tidak terjadi penimpaan. Lalu dipanggil si kolomnya yang mana dia akan mengisi dengan median dari si umur dan median dari si gaji. Nah, di sini untuk hasilnya. Lalu dengan mode imputation, ini pun sama, di copy agar tidak terjadi penimpaan. Lalu di sini dipanggil si kolom umur. Nah, dia akan mengisi dengan menggunakan dot mode ini, dengan menggunakan modusnya. Sama untuk gaji pun seperti itu dan ini untuk hasilnya. Lalu di sini untuk forward fill dia akan mengisi dengan menggunakan fffill ini atau dari library-nya. Nah, di sini untuk hasilnya dan backward print juga sama, namun di sini menggunakan bffill. Dan ini untuk hasilnya. Lalu di sini interpolation di menggunakan variabel df interp untuk mengopi si datasetnya agar tidak terjadi penimpaan. Lalu di umur di kolom umur dipanggil kolom umur dan akan dilakukan interpolate dengan metode linear. Untuk gaji pun sama dengan metode linear. Lalu dan ini untuk hasilnya. Lalu selanjutnya itu regression imputation. Di sini sama mengopi si datasetnya. Lalu di sini trend data diagramnya subset umur dan gaji. Ini membuat dataset latihan atau training set baris ini yang mana menghapus semua baris yang memiliki nilai nan di dalam kolom umur atau kolom gaji. Lalu di sini ada model linear regression fit train data umur dan train data gaji.
Jadi di sini membuat si model melatih dengan regresi linear. Lalu yang mana si model ini juga belajar mencari pola beberapa biasanya kenaikan gaji setiap bertambahnya 1 tahun umur. Lalu di sini untuk max DF reg umur notna ini adalah gaji yang kosong baris-baris ini yang akan mengisi dengan nilai si prediksinya. Lalu si if max ini untuk pengecekan jika ada setidaknya satu baris yang memenuhi kondisi maxnya, maka akan dijalankan. Jika ada yang tidak kosong, di dalamnya akan dilewati. Lalu df reg ini adalah untuk mengeksekusinya, lalu untuk menampilkannya. Dan ini untuk hasilnya. Lalu di sini untuk menghitung KNN imputation atau code untuk KNN imputation, di sini menggunakan KNN inputer dengan neighbornya itu sama dengan 2, lalu untuk kolom gaji dan umur akan dilihat dari si gaji umurnya yang mana yang kosong dan akan dihitung kedekatannya. Yang mana akan mengisi nilai kosong yang akan diisi dengan berada rata-rata dari dua tetangganya. Dan ini untuk hasilnya. Dan ini untuk multiple imputation dengan menggunakan mice. Di sini menggunakan iteratif inputer dengan maksi iterasinya 10 dan random sepertinya 0. Dengan DF mice itu dari kolom gaji dan umur akan dilakukan inputer mice fit transport di umur dan gaji. Akan dicek 10 kali untuk memudahkan setiap kolom yang memiliki nilai kosong sebagai fungsi dari kolom lainnya dan melakukan pengisian berulang. Dan ini untuk hasilnya. Lalu di sini untuk dataset publik menggunakan dataset Melbourne Housing Snapshot yang berisi informasi rincian transaksi penjualan properti di wilayah metropolitan Melbourne, Australia. Dan ini untuk hasil yang dilakukan dengan code untuk dataset publiknya. Ini sama menggunakan library-nya, lalu dipanggil si datasetnya dengan menggunakan pandas, di read si datasetnya, lalu di print si datasetnya dan dihitung si kekosongannya. Lalu di sini menggunakan Illusion Detection digunakan kepada Melbourne dan ini untuk hasilnya di sini ditampilkan hanya beberapa saja. Lalu di sini untuk menggunakan median dan model imputation disatukan sama logikanya seperti yang tadi dan ini untuk hasilnya. Untuk ini sama forward fill dan ditampilkan hanya beberapa saja dan ini untuk hasilnya. Lalu dengan backward fill diambil hanya beberapa kolom saja atau beberapa baris saja dan itu hasilnya. Lalu menggunakan interpolation, di sini interpolation enggak di kolom building area yang mana akan dengan menggunakan metode linear. Jadi hanya building area saja yang dilakukan dengan interpolation. Lalu di sini regression imputation sama, namun di sini untuk modelnya itu ditrain dengan rooms dan juga si building areanya dan ini tuh hasilnya. Lalu di sini untuk KNN imputation yang mana menghitung dari si kolom room, harga dan juga jarak serta building areanya yang mana dia mengcopy dari dataset yang mana diambil hanya 1000 baris saja. Lalu dilakukan si inputer yang mana di sini menghitung nilai drivernya itu 5. Jadi misalnya di sini nannya itu ada di 150, maka dia akan melakukan mencari 5 rumah yang memiliki kemiripan si profil harganya. Lalu di sini menggunakan multiple imputation
yang mana yang dicari kolom yang diambil ada room, price, distance, building area, dan juga tahun pembuatan, di copy dan diambil 1000 datanya. Lalu dengan menggunakan my seperti sebelumnya, di sini untuk hasilnya. Di sini ditampilkan hanya menggunakan head, namun jadi hanya beberapa saja yang dikeluarkan outputnya. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari code dan juga perhitungan manual dari penanganan missing value. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.